sudah sampai ke Museum Pancasila Sakti. Hari ini kita mau wisata sejarah ngajak Keo ke Museum Jangan Lubang lupa Buaya. subscribe Keo Elveti ya guys. Subscribe Mima lah. Tuh, ini lagi libur sekolah, semoga sih rame ya. Iya, tadi ada anak SMP tuh baru keluar. Yoi. Aku udah kali kedua sih kesini. Kalau kayak baru pertama ya. Iya. Ini kita biasanya ngambil tiketnya di sini dulu nih, di depan. Ikutin terus ya guys. Alhamdulillah sekarang sudah masuk. Tadi registrasi, dapat buku, dapat stiker. Kita waktu itu belum dapat ya, nggak? Ada, ini bagus nih. Jadi kita bertiga nih sama Nindi sama Keo juga. Tadi berapa Kei? Total biayanya Kei? 25.000 untuk wisata sejarah, dan itu menurut gue worth it banget. Sangat di worth it sih. ini areanya namanya Pondok Gede Kei. Sebenarnya tuh 5.000 ya, per orang 5.000, tapi karena Mobil. kita naik mobil jadi mobilnya 10.000. Iya, dan biaya retribusi perawatan gitu-gitulah. Nah, ini kita menuju tempat parkirnya di mana ada kerak telur. Oh iya. Jadi kita bingung juga nih, gengs, apakah makan dulu, tapi kayaknya harus jalan-jalan dulu. Jalan dulu aja, kan harus makan. Oke, siap. Alhamdulillah sudah sampai. Siap-siap, Kei. Jangan lupa berdoa, Kei. Keo doanya gini, kayak saya khususkan Al-Fatihah untuk semua pahlawan nasional yang telah berjasa untuk negara Indonesia. Gitu, Fatihah. Wis, memasuki gerbang Monumen Pancasila Sakti, gengs. Halo. Gimana, Kei? Perasaannya, Kei? Lari, Kei. Oh, Masya Allah. Ini di hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023. Tadi ada 3 atau 4 bis gitu baru keluar. Nah, itu ada mobil-mobilnya tuh, kayak ntar kita kesana, Kei. Mobil yang dipakai pas mengangkut jenderal. Ini mobil asli. Oke. Lewat sini. Nih, bersama Pak Soleh, pemandu kita yang akan menjelaskan Monumen Pancasila Sakti, Kei. Jadi biar Keo tahu sejarahnya gimana. Langsung kita dari sini aja ya. Boleh, Pak. Nah, ini adalah lokasi Monumen Pancasila Sakti Oke. yang dulu luasnya hanya 5 hektar. Oh, Tapi sekarang diperluas menjadi 14,6 hektar. Masya Allah. Nah, dibagi 3 ring. Di dalam itu ring 1 tempat peristiwanya. Di ini ring 2 areal museum. Oke. Di bawah itu lapangan parkir, itu ring 3. Oke. Berarti dulu lokasi aslinya tuh yang ring 1 ini. Iya, ring 1. Peristiwanya karena di situ ada 3 rumah. Nah, itulah tempat yang digunakan oleh PKI. Oke. Saat kejadian itu tuh ini nih sebenarnya dulu apa sih, hutan kah? Dulu ini hutan karet yang sudah ada tujuannya, yaitu untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa para pahlawan revolusi. Makanya di dalam ini seharusnya ada tulisan nggak boleh merokok, nggak boleh makan-makan di sini. Di Untuk- lapangan yang ini kan kalau setiap hari peringatannya Pancasila Pak Presiden Sakti. di sini ya? Ini lapangan ini namanya lapangan Sabta Marga. Sabta Marga. Yang digunakan untuk upacara setiap tanggal 1 Oktober untuk memperingati hari kesatuan Pancasila. Oh, Inspektur upacaranya Presiden. tuh, Kei. Nanti sebentar lagi Oktober di sini. Tapi Iya, kayaknya. tidak terbuka umum ya Pak? Kalau untuk upacara tidak untuk umum. Jadi dari tanggal 26 sampai tanggal 1 ditutup. Tanggal 26 itu gladi biasanya, gladi kotor, sampai tanggal 27 2 hari biasanya. Nanti setelah upacara sekitar jam 12-an baru dibuka. Oke. Yang upacara ya perwakilan dari sekolah-sekolah, dari anak-anak sekolah sekitar sini. Kei, kalau ada nanya aja, Kei. Tanya aja deh. Nah, sambil diskusi. Sampai ngobrol. Jadi biar tahu. Dia kalau udah ngelihat diorama pasti baru nanya. Iya. Nah, kenapa tempat ini dipilih oleh PKI PKI, Latihan? betul. Nah, karena tempat ini adalah
yang sangat strategis dan yang saat itu PKI sebelum mereka mengadakan latihan di sini karena ada usulan ke pemerintah, mendesak pemerintah ingin mengadakan angkatan kelima. Angkatan kelima itu yang sebanding dengan angkatan darat, laut, udara, dan kepolisian. Kenapa PKI ini? Tokoh PKI-nya kan DNIDIT ya. DNIDIT ya. Kenapa mereka gigihnya ingin mendirikan angkatan kelima? Karena melihat contoh dari luar negeri itu sebuah partai harus mempunyai kekuatan senjata. Kalau mempunyai kekuatan senjata kan lebih bagus lagi. Nah, ternyata usulan tersebut ditentang keras oleh para jenderal angkatan darat. Kenapa ditentang keras? Karena PKI pun belum didukung senjata pun sudah banyak membunuh masyarakat pada saat peristiwa pemberontakan PKI yang pertama di Madiun 48. Nah, ini yang kedua ini yang memberontakan ini kedua karena para jenderal angkatan darat tidak setuju dengan adanya angkatan kelima itulah diculik oleh PKI. Berarti yang pertama tuh yang 48 ya, Pak? 48. Yang Muso bukan sih? Muso. Iya kan, bener kan? Muso itu kan kiblatnya ke Soviet, kalau di NID kan ke Cina. Ke Cina, iya betul. Kita kalau nggak diajarin puzzle-nya nggak ngerti tahu ya. Iya. Dan DNID ini karena sakit hati dengan para jenderal angkatan darat, kemudianlah DNID ini PKI ini menyebarkan fitnah terhadap para jenderal angkatan darat dengan isu Dewan Jenderal. Dewan Jenderal kita ya ada. Di situ aja sambil siap. nanti panjang ini. Masya Allah. Isu Dewan Jenderal ini mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah kudeta yang akan menggulingkan pemerintahan Bung Karno secara paksa. Akhirnya Menteri Pangkalan Darat Jenderal Ahmad Yani dipanggil oleh Bung Karno untuk menjelaskan apa benar di situ di Angkatan Darat ada namanya Dewan Jenderal. Dibantah oleh Jenderal Ahmad Yani, tidak ada yang namanya Dewan Jenderal. Adanya Wanjakti. Wanjakti itu Dewan Kebijakan tingkat tinggi yang akan mempromosikan di militer tuh yang pangkat kolonel ini ada nggak yang pantas untuk naik bintang 1. Itu namanya Wanjakti. Emang yang kumpul emang para dewan, para jenderal, tapi bukan membahas tentang politik, membahas promosi jabatan. Nah, inilah yang difitnahnya oleh PKI bahwa para dewan jenderal itu akan mengadakan kudeta. Ya emang yang kumpul memang para dewan jenderal. Ya emang untuk mendiskusikan yang pangkat kolonel ini pantas enggak untuk naik bintang 1. Itu promosi jabatan. Nah, itulah yang disebut kita. Kalau polisian juga enggak, yang mendukung hanya angkatan udara dan angkatan darat menolak keras. Akhirnya menjadi incaran PKI. Dan kemudian ini pasukan Gatot Kaca ya. Ini pasukan cadangan yang berada di daerah Lubang Buaya. Gatot Kaca. Ini yang dipimpin oleh oknum dari Angkatan Udara yaitu Mayor Gatot Sutisno. Ini yang sudah dipengaruhi oleh PKI. Ya berarti mereka semua ini udah terlatih semua ya, Pak ya? Sudah terlatih semua. Karena basicnya dari angkatan kan? Ya, tapi yang Ini kan ini campuran. Campuran. Ini ada dari anggota PKI. Saya juga Pak Odi. Oh iya Pak. Merah. Ini relief. Ini namanya hitam-hitam relief. ini kayaknya. Ini kerangka ini relief namanya. Misalnya relief. Ya. Ini yang bangun adalah Edi Sumarso sama krunya kan dari seni rupa Yogyakarta. Yang di sini adalah pemberontakan PKI yang pertama di Madiun. Nah, yang saat itu mereka ingin mendirikan negara Republik Indonesia Soviet. Ini di Madiun nih kayaknya. Ya, di Madiun tanggal 18 September 48 ya. 1948. Mereka memenggal masyarakat, membunuh ya dengan sabetan Kejam ya. golok dan tembak ya. Batu ini yang tidak ikut dengan PKI dibunuh. yang nggak mau Yang nggak mau ya cap jempol atau cap jari. PKI Madiun namanya. Nah, kemudian peristiwa inilah dapat ditumpas oleh Abdi dan Rakyat yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto yang sekarang menjadi Wakapolri Gatot Subroto. Dan setelah kecil dibunuh juga. Iya, makanya kejamnya PKI kan seperti itu. Oke. Masih asli semua pos komando.
Masuk ya, masuk ya. Orang terkaya, geng, lubang buaya. Bahkan anaknya pun ada yang jadi dokter. Oh. Nah di dalamnya Tadi rumahnya Pak siapa Pak? Maaf. Haji Sueb. Bapak Haji Sueb. Nah ini ada barang-barangnya yang masih asli seperti meja kursi, ada 2 set ya, satu di samping. Oh ini asli nih Pak? Asli, makanya nggak boleh diduduki. Kemudian ada lampu petromak yang asli hanya tinggal 2 ya, yang satu sudah tidak asli karena hilang pada saat penerangan di Sumono, tidak dikembalikan. Ini pos komando digunakan buat PKI untuk apa Pak? Untuk rapat-rapat. Rapat-rapat. Sebelum mereka mengadakan penyelidikan, mereka rapat dulu di sini di meja makan. Oh, oke, sini kayak. Sama Kolonel Latif, Letkol Untung, Dirjen Suparjo, Letkol Arif sebagai tim Di pasukan. sini kayak PKI rapat di sini kayak mejanya asli nih kayak. Ini mejanya Asli buat rapat. udah bertahun-tahun. Kalau meja ini sudah tidak asli. Oh, tidak asli. Yang asli nih, bed, lemari, mesin jahit, ada Kayunya ranjang. masih bagus ya Pak kayunya. Ya kita pelihara terus. Ada ranjang besinya ada 2, ya lemari ada 3. Pos komando. Oh, Bapak Haji Sueb tuh anaknya masih ada semua ya Pak? Ada 2 anaknya, dokter malah satunya. Tapi masih sering berkunjung ke sini nggak sih Pak? Enggak. Kan udah nggak bisa diajak bicara. Oh, udah nggak bisa Pak? Udah nggak Dan bisa. trauma juga. Ya ada rasa trauma juga. Rumah juga sekitar daerah Lubang Buaya. Oh, Umum. ini rumah Ibu Amroh. Ini sudah tidak asli tapi dibangun seperti aslinya. Berarti makannya dimasak di sini semua ya di Pak? sini. Ini barang-barangnya masih asli seperti meja kursi. Meja kursi masih asli. Kalau untuk dipanya ini sudah tidak asli. Ini hanya menggambarkan dulu di sini ada dipan, ada 2 dipan. Kemudian ada ranjang besi. Jadi kalau ranjang besinya masih asli. Assalamualaikum. Kemari. Kemudian dandang dan wajan. Ini juga masih asli untuk masak air. Oh, masih asli. Ini untuk masak nasi. Ini suami sayuran. Asli semua. Nah itu sisa-sisa genteng juga masih asli, tinggal sedikit ya dari tinggal. Assalamualaikum. Tinggal sedikit. Gentengnya kayak masih asli. Masih tersimpan. Iya. Tanya apa? Oke, dapur umum nih kayak. Ini dapur umum. Masaknya di sini semua. Punyanya janda Ibu Amroh. Nah, setelah kendaraan truk PN Artayasa. PN ini kepanjangan dari perusahaan negara. Arta artinya uang. Yasa artinya mencetak. Jadi perusahaan negara pencetak uang. Ini nah sekarang Peruri. Ini untuk antar jemput karyawan PN Artayasa. Oke. Pada saat melintas di Jalan Siandarsa, kendaraan ini dirampas oleh korban PKI, dibawa ke Jalan Hasanuddin untuk mengangkut jasadnya Brigjen D. Panjaitan dan Bapak Sukirman yang saya sedang patroli ditangkap di Bangka daerah Lubang Buaya. Nah ini mereknya Dot ya, buatan mereka 1960. Gede ya. Kalau ini komunis. Oh. Karena di dalamnya ini bukan komunis saja. Oh. Jadi ada dari ormas-ormasnya seperti Sopsi, Lekra itu. Oh, oke. Makanya dalam kurungnya Dalam kurung komunis. Ini Museum Menanam PKI Jadi kayak dengerin kayak. diresmikan oleh Brigjen Soeharto tanggal 1 Oktober tahun 1962. Wih. Ada 34 diorama yang menjelaskan pemberontakan PKI di seluruh daerah. Oh, 34 diorama Pak. Ya, dari tahun 1945 sampai 1974. Masya Allah. Di Wih, keren banget. depan kita ini maket atau miniatur desa Lubang Buaya. Oh. Nah, sebelum terjadi pemindahan ini ada 3 mozaik. Wih, Masya Allah.
Ini tahun 45 setelah kemerdekaan ya, 4 Oktober 1945. Ini provokasi dari PKI yang ingin mengganti para pejabat daerah di 3 desa. 3 desa. Tegal, Brebes, dan Pemalang. Ini politik adu domba atau belah bambu. Terakhir Jakarta itu kan ya udah DNID. Nah, di rumah 2 ini teror yang dilakukan oleh provokasi dari PKI, pimpinannya Cek Maman untuk Bupati Lebak R. Kadinangun. Nah, setelah dibunuh, kemudian jasanya mereka lempar ke sungai. Ini Sungai Cimacak yang ada di Lebak, Banten. Ini juga bulan Desembernya. Jadi untuk kita di November. Ini dekat Sarawak. Ini juga namanya PKI yang ada di Kalimantan. Nah, ini yang tadi saya jelaskan tadi, DNI mengadakan Kongres Nasional yang kelima membentuk sebuah konsep yang dikenal dengan MKTBP, metode pemilihannya presiden. Jadi presiden itu seolah raja. Jadi sebelum upacara tanggal 1 Oktober, sehingga dulu di bawah sini di VIP, hanya Paseban atau Pasebu. Ada 16 orang. Nah, ini rumahnya San Kamus Zaman. Oh, yang bantu DNID ya? Rapat yang ke-16 kali ini sebelum terjadi peristiwa meledakan, rapat-rapat dulu bersama Pono dan Waluyo. Ini di rumahnya di jalan. Semangat ya. Bentar lagi. Kita ada berapa jam, Bu? Dari setengah 12. Ini namanya ruang relik atau pakaian bekas darah. Ini ada pakaian para korban yang saat diculik dan dibunuh PKI. Ini yang pertama adalah bajunya Brigjen Sutoyo. Ini aslinya. Ini sudah digunting karena sudah lengket dengan badan. Kemudian dijahit kembali. Karena susah kalau nggak digunting nggak bisa dibuka. Ini tali dan pita yang digunakan untuk mengikat tangan beliau dan menutup matanya. Ini jamnya menunjukkan pukul setengah 3 pada saat penculikan. Beliau. Ini kemarin ada yang saya pantau katanya. Yang ini keren banget nih. Bajunya Brigjen dari Panjaitan. Baju ini ya. Brigjen Sutoyo kali ini. Oh, ini Brigjen Sutoyo. Bedanya. Ini topinya Brigjen Panjaitan yang itu tembak sininya. Ini asli, Pak? Asli. Ini topi kenang-kenangan pada saat tugas ke luar negeri. Bekas tembakannya tuh? Ini bekas tembakan. Iya, bekas tembakannya. Kan saat itu sebelum dibawa minta berdoa. Pada saat Oh, iya Ini betul. beliau ini yang anaknya nangis Iya. histeris di Iya. film. Anaknya nangis, Bu Christine. Sampai masih hidup sampai sekarang kan. Iya. Beliau suka Berdoa yang diundang-undang. bersujud dulu sih? Iya, Oh, iya. Karena Brigjen Panjaitan saat itu keluarganya diancam. Oh. Kalau tidak mengikuti perintah PKI akan dibunuh semuanya. Bahkan ada yang satu korbannya juga itu dari keluarganya. Yang satu beliau kan masih pakai celana tidur Ya dengan Allah. senjata. Ternyata senjatanya kokang-kokang tidak bisa ditembak kan. Akhirnya pasrah kan, ikuti perintah PKI. Beliau rangkapan dengan baju PD4 karena mau menghadap presiden. Nah, ini jasanya nih yang sudah tidak dikenali. Ya Allah. Ini bekas darah semua nih, Pak? Ini darahnya nempel ini sengaja nggak dibersihkan supaya buat mengingat Sekejam ini. kejamannya ya. Ini juga bajunya juga udah digunting. Ini Karena asli, Pak? kan asli. Pak beliau dari itu rangkapan dengan baju PD4 karena mereka menjual sama presiden bahwa cinta dipiton sama presiden. Maka dia berpakaian rapi. Iya, pakaian rapi. Ini radionya Brigjen S. Paman yang dirusak oleh PKI karena saat itu Brigjen S. Paman mau nelpon. Ada rasa curiga. Ternyata benar teleponnya diputus, radionya dirusak. Akhirnya beliau dibawa ke daerah. Nah, ini sapu tangannya masih ada tadi sapu tangan beliau, pas kakinya hanya tinggal satu. Ini barang-barang yang ada di meja beliau pada saat itu. Ini rokoknya pada saat dibawa. Masih ada nih. Di dalam ini yang ditembak dengan 10 kaliber 45 yang bersarang di punggung sebelah kanan beliau. Yang menembak adalah Kopral Jiyadi yang tadi. Iya, yang tadi. Bersarang di punggung sebelah kanan beliau. Yang tadi itu dibangunkan oleh putranya kan.
beliau mau mandi tapi dilarang hanya ada kaki gigi di bawah todongan oleh PKI. Ini baju asli Maijen Air Suprapto, gengs. Mereka sangat terbatas, dibawalah ke daerah Gunung Dan itu sarung. yang rumahnya dikumpulkan di rumah penyiksaan, di situ disiksa, hasil visum. Paling panjang Ini paling panjang nih, hasil paling visumnya. disiksa paling lama. Kenapa tuh Pak siksa paling lama? Paling kuat mungkin. Ya, Alhamdulillah sudah selesai juga nih monumen Pancasila Sakti atau Kita Museum Lubang total Buaya. 5 jam. 5 jam. Jadi sampai sini setengah 12, sekarang jam 4. setengah 4. Jadi ya benar 5 jam ya. Tapi dengan pakai guide tadi 4 dibahas jam, sama- 4 jam. sama Pak Soleh. Makasih banyak ya Pak Soleh. Pak Soleh penjelasannya detail banget. Beliau juga sabar. Dan worth it banget bayar tour guide cuman berapa kayaknya? 100.000. Jadi Teman-teman kalian kalau ke museum itu mendingan pakai tour guide deh, karena jadinya kita sangat tahu detail betul, ceritanya. betul. Dan semakin mencintai NKRI. Amin, amin, amin. Makasih Pak Soleh. Makasih juga jenderal-jenderal yang Ya. sudah mengorbankan nyawa demi Betul. tidak takut kepada komunis atau PKI. Teman-teman kalau kesini sempatkan mengirimkan Al-Fatihah dikhususkan untuk para pahlawan. Apalagi ini mau 17 Agustus. Hihi, hari kemerdekaan. Aku Oke. sudah nasionalis nih. Dadah. 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 Jangan lupa apa, Ge? Like, comment, and subscribe. Oke.